Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Kairen dari kelas 10L dari Sekolah SMA Negeri 2 Kendari. Dengan adanya saya di sini untuk mengerjakan tugas ekonomi untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan bank yang ada di Indonesia. Ingin tahu apa saja permasalahan-permasalahan bank yang ada di Indonesia? Yuk simak video ini baik-baik. Baik, yang pertama adalah kredit macet. Nah, apa sih itu kredit macet? Kredit macet adalah di mana nasabah yang meminjam uang ke bank tetapi tidak mampu membayar cicilan pokok maupun bunga selama lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Nah, di dunia perbankan ini disebut sebagai non-performing loan atau pinjaman yang tidak menghasilkan atau merugikan. Nah, sekarang kita akan bahas penyebab dan pemicu dari kredit macet. Pertama, penyebab internalnya adalah analisis kreditnya tidak terlalu fokus mencari target bulanan sehingga tidak mencari tahu latar belakang si nasabah atau peminjam terlebih dahulu, apakah dia mampu untuk membayar pinjaman tersebut atau tidak. Kedua, penyebab eksternalnya adalah ekonomi memburuk sehingga terjadi inflasi, bahan pokok naik sehingga si nasabah tidak mampu untuk membayar cicilan dan fokus untuk menghidupi dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu pemicu utama, seperti nasabah dipecat, terjadi musibah, toko kebakaran, atau tsunami, dan lain-lain. Dampak dari kredit macet. Pertama, bagi bank. Bank harus menutupi kerugian tersebut dengan mengeluarkan cadangan kerugian atau CKPN. Nah, jadi bank harus mengeluarkan duit cash untuk menutupi kerugian tersebut. Jadi, duit bank itu diam saja, jadi tidak bisa diputar. Oke, yang kedua yaitu bagi masyarakat. Nah, bunga kredit jadi mahal untuk orang lain karena untuk menutupi kerugian dari adanya kredit macet tersebut. Nah, jadi yang terlibat dari kredit macet yang pertama, account officer atau analisis kredit. Jadi dia yang paling bertanggung jawab nih kalau misalnya ada kredit macet, karena dia menganalisis terlebih dahulu apakah nasabah mampu membayar atau tidak cicilan tersebut. Yang kedua ada debitur atau si peminjam. Ketiga adalah otoritas jasa keuangan yang menjadi pengawas bagi bank dan akan memarahi bank jika bank memiliki kredit macet yang memiliki ketinggian dari lebih dari 5%. Nah, contoh dari kredit macet yaitu pertama, nasabah itu awalnya dia pergi ke bank untuk meminjam uang 100 juta untuk bisnis kafe contohnya. Lalu si analisis kreditnya mengokekan langsung tanpa mencek apakah nasabah ini mampu membayar cicilan atau tidak. Dia langsung mengokekan tanpa mencek dan hanya untuk fokus kerja target. Yang kedua, tahap masalahnya itu ketika bisnis sudah jadi atau kafenya sudah jadi, tetapi tiba-tiba ada masalah ekonomi sehingga bahan baku naik. Nah, di sini nasabah ketar-ketir karena dia tidak mampu untuk membeli bahan baku lagi. Jadinya uang tersebut digunakan untuk menghidupi biayanya sendiri. Nah, setelah itu si nasabah tidak membayar cicilan selama 3 bulan atau 90 hari. Nah, di situ bank mulai ketar-ketir karena ada catatan bahwa dia punya kredit macet untuk dilaporkan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu contoh dari kredit macet. Solusinya yaitu dari kredit macet yang pertama, solusi secara halus, yaitu teknik restrukturisasi atau teknik resulting, yaitu pihak bank mengajak ngobrol si nasabah secara ringan atau halus untuk membicarakan tentang pembayaran cicilan, yaitu misalnya awalnya cicilannya itu 2 tahun per bulan, namun diperpanjang menjadi 4 tahun per bulan untuk memperkecil biaya membayar cicilan tersebut. Yang kedua, teknik secara kasar atau jalur hukum, yaitu pihak bank menjual aset atau pinjaman si nasabah untuk dijual di kantor lelang untuk menutupi kerugian tersebut. Yang ketiga, pihak bank melakukan pencegahan terhadap nasabah tersebut yaitu di blacklist di SLIK OJK sehingga si nasabah tidak bisa meminjam cicilan lagi di bank manapun sampai utangnya itu lunas. Pengertian dari risiko cyber di perbankan adalah risiko cyber adalah potensi kerugian yang dialami oleh bank akibat dari gangguan teknis serangan peretas atau kegagalan sistem teknologi informasi yang menyebabkan kebocoran data nasabah dan hilangnya dana atau lumpuhnya layanan perbankan. Sekarang kita akan bahas penyebab dari risiko cyber. Yang pertama, banyaknya bank yang meluncurkan aplikasi mobile banking tanpa sistem keamanan seperti enkripsi dan firewall. Yang kedua, faktor manusia yaitu social engineering. Lemahnya literasi digital nasabah membuat mereka mudah tertipu adanya dengan kode phishing atau situs palsu atau dengan pemberian kode OTP. Yang ketiga yaitu sistem warisan atau legacy system. Penggunaan infrastruktur IT lama yang sulit diintegrasikan dengan teknologi keamanan yang baru. Yang keempat yaitu kesenjangan keahlian, kurangnya tenaga ahli keamanan cyber seperti cyber security yang kompeten untuk memitigasi serangan di level teknis. Nah, itulah tadi penyebab-penyebab dari risiko cyber, kerugian finansial, biaya untuk pemulihan sistem, denda regulasi, hingga penggantian dana nasabah yang hilang. Yang kedua yaitu reputasi. Sekali sistem bank lumpuh, nasabah akan kehilangan kepercayaan dan cenderung memindahkan dana mereka ke bank yang lain. Yang ketiga yaitu risiko sistemik. Jika bank besar mengalami lumpuh total, hal ini bisa mengganggu sistem pembayaran nasional dan stabilitas ekonomi.
Kasusnya itu pertama dia masuk lewat email atau phishing. Seorang karyawan bank tidak sengaja mengklik link atau file di email yang dikirim penjahat. Jadi saat sedang nyari laporan kerja, saat diklik pintu atau server bank terbuka diam-diam. Nah, yang kedua, mengendap atau pengintaian. Nah, hacker nggak langsung menyerang mereka atau mereka ngumpet di sistem selama berminggu-minggu buat nyari di mana data yang paling penting disimpan dan di mana file cadangannya atau backup itu tersimpan. Yang ketiga, mereka menghapus cadangan atau curi data sebelum beraksi. Nah, hacker menghapus data cadangan bank supaya bank tidak bisa merestore sistem. Jadi mereka juga menyalin data-data nasabah ke server mereka sendiri untuk jadi bahan ancaman. Yang keempat, eksekusinya. Nah, lumpuh total. Hacker menjalankan tugas mereka untuk menyalakan virus yang mengunci semua file-file yang ada di bank. Nah, efeknya itu ATM jadi mati dan mobile banking jadi error. Nah, pegawai bank nggak bisa buka data apapun. Jadi pesan yang muncul tuh kayak layar hitam dan minta tebusan uang miliaran rupiah kalau mau sistem balik normal. Jadi kenapa sih bisa jebol? Karena biasanya karyawan itu kurang waspada dan klik sembarangan file atau sistem IT yang jarang diupdate sehingga punya lubang keamanan yang gampang diintip oleh hacker. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas solusi dari pencegahan keamanan cyber perbankan. Yang pertama yaitu teknologi Zero Trust untuk mewajibkan verifikasi ketat bagi setiap pengguna dan perangkat tanpa pengecualian sebelum mengakses sistem bank. Yang kedua yaitu kepatuhan regulasi atau POJK, yaitu menjalankan standar ketahanan siber sesuai dengan aturan OJK, termasuk wajib lapor insiden dalam waktu 1-24 jam. Yang ketiga yaitu edukasi SDM dan nasabah, meningkatkan kesadaran akan bahayanya kebocoran data pribadi seperti PIN, OTP, atau CVV melalui pelatihan rutin. Yang keempat, solusinya yaitu audit atau simulasi berkala, yaitu melakukan penetration testing secara rutin untuk menentukan dan menambah celah keamanan sebelum dieksploitasi peretas. Nah, itulah tadi pengertian penyebab, dampak, dan solusi dan contoh dari risiko cyber yang ada di Indonesia. Fraud internal adalah tindakan kecurangan atau penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan bank sendiri. Pemicu atau penyebab yaitu lemahnya pengawasan internal, adanya tekanan gaya hidup karyawan, atau adanya lubang dalam prosedur yang memungkinkan satu orang memegang kendali penuh atas sebuah transaksi tanpa adanya verifikasi ganda. Lalu, dampaknya yaitu kerugian finansial, dana nasabah atau aset bank hilang secara langsung. Yang kedua, krisis kepercayaan. Nasabah merasa tidak aman menyimpan uang atau dana di bank tersebut karena merasa dikhianati oleh stafnya. Lalu ada secara hukum, bank bisa dituntut oleh nasabah dan dikenai sanksi berat oleh regulator. Lalu solusinya yaitu dual control, yaitu mewajibkan setiap transaksi besar disetujui oleh dua orang yang berbeda atau maker dan checker. Yang kedua, job rotation, yaitu memindahkan posisi karyawan secara berkala agar celah kecurangan yang mereka buat di posisi lama bisa ketahuan oleh gantinya. Kasus ini sering terjadi ketika seorang manajer atau teller bank memindahkan dana dari rekening nasabah yang jarang aktif atau dorman ke rekening pribadinya dengan cara memalsukan tanda tangan atau memanipulasi sistem. Karena mereka memiliki akses kunci dan tahu celah pengawasan, uang tersebut bisa ditarik sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun tanpa ketahuan. Hal ini biasanya baru terbongkar saat nasabah pemilik rekening melakukan pengecekan saldo atau saat ada audit pendadakan dari pusat yang menemukan ketidakcocokan antara data sistem dan fisik. Nah, sekarang kita akan bahas masalah yang sangat penting di perbankan Indonesia adalah risiko kepatuhan terhadap pencucian uang atau money laundering. Ini berbeda dengan hacker atau kredit macet karena masalahnya ada pada penggunaan bank sebagai alat untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan seperti korupsi, narkoba, atau judi. Nah, pengertiannya yaitu pencucian uang adalah upaya menyembunyikan asal-usul uang ilegal agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah melalui sistem perbankan. Penyebab atau pemicu transaksi tunai di Indonesia masih sangat tinggi, serta adanya nasabah yang menggunakan identitas palsu atau orang pinjaman atau nominer untuk membuka rekening tanpa terdeteksi oleh bank. Lalu ada dampak yaitu pertama, sanksi internasional. Jika bank di Indonesia banyak lolos transaksi ilegal, Indonesia bisa masuk ke daftar hitam keuangan dunia, seperti daftar VATV yang membuat transaksi kirim uang ke luar negeri jadi sangat sulit. Yang kedua yaitu denda regulator. Bank bisa didenda miliaran rupiah oleh OJK atau PPATK karena dianggap lalai mengawasi nasabahnya. Yang ketiga yaitu risiko hukum. Pejabat bank bisa terseret kasus pidana jika terbukti membantu atau mendiamkan transaksi mencurigakan. Solusinya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penerapan KYC atau Know Your Customer. Bank wajib memverifikasi identitas nasabah secara mendalam, termasuk asal-usul sumber dana mereka.
Yang kedua, sistem CCDD atau EDD, yaitu melakukan pemantauan ekstra ketat exchange deal gains terhadap nasabah berisiko tinggi seperti pejabat politik atau PEP. Yang ketiga yaitu pelaporan ke PPATK, yaitu bank wajib melaporkan setiap transaksi tunai di atas 500 juta rupiah atau transaksi yang polanya dianggap tidak wajar. Lalu yang keempat yaitu ada penerapan sistem AML, yaitu menggunakan plakat lunak otomatis untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan yang terjadi dalam waktu singkat. Contoh atau kasus dari pencucian uang. Nah, kasus ini biasanya bermula ketika seseorang oknum nasabah membuka banyak rekening dengan saldo kecil untuk menampung aliran dana hasil judi online atau korupsi agar tidak terlihat mencolok. Peretas atau pelaku kejahatan ini melakukan smurfing, yaitu memecah transaksi besar menjadi banyak transaksi kecil di berbagai cabang bank untuk menghindari sistem deteksi otomatis. Hal ini baru terungkap saat pihak berwenang menemukan ketidaksesuaian antara profil pekerjaan nasabah, misalnya pengangguran, dengan total perputaran uang di rekeningnya yang mencapai miliaran rupiah, yang menunjukkan bahwa bank tersebut gagal menjalankan fungsi pengawasan identitas dan profil nasabah sejak awal. Kesalahan bank yang kelima adalah risiko operasional, gangguan infrastruktur, teknologi, dan sistem IT. Ini bukan karena diserang hacker, tapi murni karena kegagalan teknis pada internal bank tersebut. Nah, pengertiannya adalah gangguan layanan yang disebabkan oleh kerusakan fisik atau kesalahan sistem pada infrastruktur IT bank. Pemicu atau penyebabnya yaitu pemeliharaan sistem maintenance yang gagal, kerusakan kabel bawah laut untuk koneksi antar cabang, kebakaran pusat data atau data center, atau beban transaksi yang meledak. Misalnya saat hari gajian atau promo besar yang melampaui kapasitas server. Lalu dampaknya yaitu layanan terhenti, jadi nasabah tidak bisa menggunakan m-banking atau bertransaksi di kasir cabang selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Lalu ada kerugian ekonomi, yaitu transaksi bisnis bisa macet, merchant tidak menerima pembayaran, dan perputaran uang di masyarakat terhambat. Lalu ada juga sanksi OJK, yaitu bisa mendapatkan teguran keras atau denda jika durasi gangguan dianggap terlalu lama dan merugikan publik secara luas. Lalu solusinya yaitu ada 4, yaitu pertama adalah pusat data cadangan, yaitu DRC, yaitu memiliki data recovery center di lokasi geografis berbeda untuk mengambil alih fungsi jika kantor pusat mengalami kerusakan. Kedua yaitu pembaruan infrastruktur, yaitu rutin mengganti perangkat keras yang sudah tua dan melakukan update software secara bertahap dan tidak serentak. Lalu ada uji beban, yaitu stress test, yaitu melakukan simulasi transaksi volume tinggi secara rutin untuk memastikan server kuat menampung lonjakan nasabah. Yang ketiga yaitu sistem redundansi, atau memiliki koneksi internet dan listrik cadangan yang otomatis aktif jika jalur utama terputus. Kasus singkat ini biasanya bermula saat bank melakukan pembaruan sistem rutin pada tengah malam untuk meningkatkan layanan, namun terjadi kesalahan kode yang membuat seluruh database nasabah tidak bisa diakses saat jam operasional dimulai. Akibatnya jutaan nasabah mendapati saldo mereka tampil nol di layar ATM atau aplikasi m-banking mereka itu tidak bisa dibuka sama sekali selama lebih dari 24 jam. Kondisi ini memaksa pihak bank bekerja ekstra keras untuk melakukan sinkronisasi data manual antara server utama dan server cadangan untuk memastikan saldo nasabah kembali dengan normal sebelum muncul kepanikan massal di media.